Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kisah yang disampaikan Injil Markus hari ini adalah merupakan bagian akhir dari perjalanan Yesus menuju Yerusalem, di mana dia nantinya akan mengalami sengsara dan kematiannya. Dalam perjalanan itu, Yesus disertai para muridnya, dan banyak orang mengiringinya. Ketika mereka keluar dari kota Jeriko, ada seorang pengemis buta duduk di pinggir jalan. Namanya Bartimius. Ketika didengarnya bahwa Yesus sedang lewat, dia mulai berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Orang buta itu menyebut Yesus dengan gelar Anak Daud. Itu berarti bahwa dia percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, sebagai anak Daud yang dinantikan bangsa Israel untuk mendirikan kerajaan yang baru, kerajaan damai dan keadilan di mana tidak ada lagi kelaparan dan penyakit. Kepercayaan itu membuat si buta memohonkan kesembuhan dari kebutaannya kepada Yesus. Orang buta itu mengakui di hadapan umum bahwa Yesus adalah Mesias. Dan dalam Injil Markus, baru kali inilah Yesus dinyatakan untuk pertama kalinya secara terbuka bahwa dialah Mesias. Sampai saat itu hanya roh jahat dan murid-muridlah yang mengakui Yesus sebagai Mesias. Tetapi mereka selalu ditegur dan dilarang Yesus untuk berbicara tentang itu. Akan tetapi di sini si buta itu tidak ditegur dan dilarang Yesus. Dia hanya ditegur oleh orang banyak yang menyuruhnya diam. Sedangkan Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Dan begitu tahu bahwa dia dipanggil, orang buta itu menanggalkan jubahnya. Dia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Kisah Bartimeus pengemis buta ini merupakan kisah iman.
Si penginjil tidak bermaksud menonjolkan peristiwa mukjizat di sini. Ia juga tidak bermaksud memberi perhatian khusus akan perbuatan Yesus. Pokok utama kisah ini adalah iman si buta. Seperti nyata dalam seluruh kisah. Si buta itu sangat percaya akan Yesus sebagai Mesias, meskipun dia ditegur orang banyak. Dengan penuh iman dia memohon, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Karena iman yang demikian teguh, Yesus mengatakan, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan pada saat itu juga melihatlah dia. Kisah pengemis buta ini sebenarnya berkisar sekitar rahasia melihat dan tidak melihat. Sangat mengherankan bahwa orang-orang yang sudah biasa bergaul dengan Yesus masih belum melihat arti dan tujuan hidup Yesus yang sebenarnya. Padahal seorang yang dianggap sepele, yang terpaksa hidup di pinggir jalan, dibuka matanya oleh Yesus. Ia dianugerahi untuk melihat dan mengalami Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus penyelamat yang sudah lama dinantikan. Kisah tentang pengemis buta ini sungguh merupakan hal yang dapat mempermalukan orang-orang yang merasa diri dekat dengan Yesus. Tetapi juga merupakan suatu kabar baik bagi orang-orang yang dianggap terasing. Mereka dikaruniai untuk melihat dan mengenal Kristus. Mari kita bertanya diri, apakah kita sudah punya iman yang sungguh-sungguh? Ya, harus dikatakan bahwa kita adalah orang beriman yang tahu dengan baik siapa itu Kristus dan yang mengharapkan penyelamatan dari Dia. Kita bisa bangga dengan berkata, "Aku dekat dengan Kristus," sebab sering bertemu dengan Dia dalam Ekaristi, dalam doa, dan sewaktu mendengar sabdanya. Tetapi, apakah iman kita merupakan iman yang sanggup mengatasi rintangan? Iman kita sering dicobai dengan pelbagai kesulitan. Kesulitan dalam keluarga, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anak. Kesulitan dalam pergaulan hidup, kesulitan ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Segalanya itu sering membuat kita menjadi orang yang setengah-setengah pengakuan imannya. Dan bahkan bisa membuat kita yang sebelumnya melihat menjadi tidak melihat lagi, menjadi buta. Dengan rendah hati harus kita akui di hadapan Tuhan bahwa seringlah pengakuan iman itu dikomat-kamitkan mulut kita, atau bahkan sempat berkobar dalam hati, tetapi tidak sampai terwujud dalam tindakan hidup yang nyata. Iman itu belum menjadi pendorong segala karya kita.
iman itu belum mewarnai hidup kita seluruhnya. Bartimeus, pengemis buta itu berusaha menarik perhatian Tuhan dengan terus-menerus memanggilnya. Ia tidak peduli akan orang banyak yang melarang dan menyuruhnya diam. Seperti Bartimeus pengemis buta itu, mari kita coba menarik perhatian Tuhan dan terus-menerus berteriak, Tuhan, kasihanilah aku. Mari kita mohon kepadanya, Tuhan, semoga aku dapat melihat.